Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Apa yang dilakukan oleh Partai Umat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini. Selamat malam saudara, wacana politik identitas kembali mengemuka. Adalah Partai Umat yang kembali membuka kotak Pandora. Padahal praktik politik ini pada ajang pemilu sebelumnya masih menyisakan trauma. Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu juga masih meninggalkan luka. Pernyataan Partai Umat yang akan mengusung politik identitas pun memicu pro dan kontra. Ada yang menganggap politik identitas sah-sah saja, namun ada yang menilai gaya politik ini berbahaya. Pemerintah dan Bawaslu secara tegas melarang politik identitas. Lalu kenapa taktik politik purba ini kembali digunakan meski bisa memicu perpecahan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio dua arah sejumlah narasumber. Saya minta tepuk tangannya untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, mereka. Selanjutnya Andi Budiman, Wakil Ketua Umum DPP PSI. Selamat malam. Kita sapa selanjutnya Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selanjutnya Effendi Hoiri, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tentu kehadiran teman-teman mahasiswa semakin menyemarakan studio dua arah. Ini adalah teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, UPN Veteran Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Trisakti. Saudara, inilah dua arah was-was politik identitas. Saya Liviana Charliza. Partai Anyar bikin gempar. Baru-baru ini Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi bilang kalau partainya merupakan partai pengusung politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Ya wajarlah, pernyataannya langsung menuai respon keras dari Bawaslu. Soalnya, politik identitas adalah momok yang paling dihindari dalam kontestasi pemilu Indonesia karena pernah dan akan memicu lagi polarisasi di tengah masyarakat. Kami sangat menyesali pernyataan tersebut. Politik identitas adalah permasalahan besar pemilu tahun 2019 yang lalu. Kemudian melakukan kampanye atau sosialisasi di tempat ibadah itu juga jadi persoalan besar. Protes keras juga keluar dari mulut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Menurutnya, selain aturan, rakyat adalah satu-satunya harapan untuk mencegah terulangnya politik identitas digunakan dalam pemilu mendatang. Sehingga ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat akan menjadi wasit yang terbaik. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini, yang sangat berbineka tunggal ika. Tapi di sisi lain, Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani, dia punya pandangan yang sedikit berbeda nih mengenai politik identitas. Menurut dia, hal itu bukannya tidak boleh dipakai sama sekali, tapi tetap harus proporsional dan tidak memprovokasi. Apa tidak boleh sama sekali politik identitas? Tentu boleh, tetapi politik identitas yang tidak memprovokasi sikap dan tindakan yang toleran, ya, yang menjadikan kemudian ada kelompok masyarakat kita menjadi tidak toleran, intoleran.
Pilkada DKI dan Pemilu 2019 sudah jadi saksi bagaimana politik identitas berhasil memecah belah masyarakat. Bahkan nih, jadi muncul istilah cebong dan kampret sebagai penanda kelompok pendukung paslon tertentu. Nah, ingat, memanfaatkan identitas tertentu semisal agama, suku, dan ras dengan narasi memprovokasi yang bisa berujung keterbelahan memang sudah seharusnya dihindari. Ya masa kita mau mengulang kesalahan yang sama sih di pemilu mendatang? Iya, saudara, inilah dua arah was-was politik identitas. Kita juga sudah menghadirkan panelis pada malam hari ini. Dia adalah Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Didi. Selamat malam semuanya. Saya langsung ke Gus Coy. Gus Coy, ketika Bawaslu tadi bilang politik identitas itu harusnya dihindari, tapi kenapa Anda sempat menyebut politik identitas itu nggak ada yang salah? Mestinya ini sudah dengerin? Langsung dong, Ya, yes. Oke, baik. Mestinya Partai Umat juga diundang di sini supaya dia yang menjelaskan. Baik, begini. Pertama, Indonesia ini berdiri itu dari keberagaman masyarakat yang punya berbagai macam identitas. Tuhan menciptakan alam ini, terutama makhluknya, terdiri dari berbagai suku bangsa, laki, perempuan. Tapi ada perintah di situ, saling mengenal. Oke. Tidak boleh, karena setelah saling mengenal, maka akan saling memahami. Kalau saling memahami, maka akan saling menolong. Kalau saling menolong, maka akan hidup bersama, akan saling maju bersama. Kemudian kalau itu dalam sebuah negara bangsa, maka akan memajukan negara bangsa. Jadi identitas dalam konteks yang saya pahami adalah identitas yang saling memajukan, identitas yang bukan saling menghancurkan. Oke. Dalam konteks politik kita, pemilu ini, pertama ya semua disesuaikan. Sesuaikan dengan undang-undang yang ada. Yang berikutnya adalah, tadi Hasto menyatakan misalnya, harus tahu sejarah bangsa. Jadi bangsa ini memang ada dua arus besar pada saat itu. Ingin bangsa ini negara nasionalis sekuler. Baik. Tapi di satu sisi ada Islamis, nasionalis Islamis. Lalu ini kemudian terjadi proses dialektika, akhirnya ada titik temu yang namanya Pancasila. Oke, saya Sebentar, lempar ke... saya lanjutkan sedikit. Dalam Pancasila ini, karena secara sosiokultural dan secara historik umat Islam punya besar, Baik. terbesar sahamnya untuk mendirikan republik ini, maka Oke. ketika mereka menjalankan proses politiknya, kehidupan lainnya, maka identitas keislamannya Baik. akan diketahui. Tetapi harus dicatat bahwa identitas keislaman yang benar bukan untuk menghancurkan identitas lain. Oke. Nah ini yang harus Saya dicatat. ke Mas Jadi Adi. identitas bukan untuk menghancurkan Oke. identitas lain, tapi saling menunjang, kerjasama, saling memahami Baik. sehingga kita maju bersama. Identitas itu memajukan, bukan menghancurkan. Itulah intinya dari kalimat Gus Coy tadi. Mas Andi, Anda juga melihat hal yang sama? Mohon maaf, saya berbeda pandangan ya. Kenapa? Pertama, definisi dari politik identitas itu adalah ketika sebuah kekuatan politik atau seorang kandidat atau sejumlah kandidat menggunakan sentimen agama dan ras untuk memobilisasi dukungan. Menurut saya ini problematik. Paling tidak ada 4 masalah dari politik identitas. Yang pertama, politik identitas adalah bentuk pengkhianatan terhadap para founding fathers Indonesia, para pendiri republik yang dengan susah payah sudah menyatukan semua kelompok masyarakat. Kita tahu bahwa Indonesia berdiri di atas jerih payah semua kelompok masyarakat, bukan 1 atau 2 kelompok saja. Yang kedua, dalam konteks politik hari ini, politik identitas memperburuk situasi atau mengancam kohesivitas sosial masyarakat karena dia akan membuat masyarakat semakin terbelah-belah. Oke. Kita tahu kita punya masalah dalam soal polarisasi politik. Kemudian berikutnya, politik identitas ini akan memperburuk budaya politik kita.
Kita tahu politik identitas ini biasanya akan menghasilkan apa yang disebut sebagai intoleransi politik. Oke. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa intoleransi politik di Indonesia memburuk. Coba baca penelitian dari Markus Mitzner dan Burhan Murtadi yang menyebut bahwa sejak Pilkada DKI 2017, intoleransi politik di Indonesia memburuk. Oke. Ini akibat ada kelompok masyarakat yang mempolitisir agama, memobilisasi massa, mengajak orang tidak memilih seorang kandidat hanya karena dia keturunan Tionghoa dan Kristen. Baik. Ini adalah sesuatu yang tidak sehat dan merusak bagi bangsa kita, bagi demokrasi kita. Terakhir, politik identitas itu akan membuat demokrasi kita tidak bekerja. Oke. Karena pada dasarnya dalam politik atau dalam demokrasi yang sehat, masyarakat atau pemilih itu memilih seorang kandidat atau partai politik berdasarkan program apa yang mereka tawarkan kepada masyarakat untuk memecahkan persoalan kita sehari-hari. Tepuk tangan. Bukan untuk atas dasar sentimen agama yang membuat mereka tidak bisa berpikir dengan jernih ketika berada di kotak suara. Oke, tapi kalau bicara soal politik identitas yang kemudian dianggap memajukan seharusnya bukan cuma kemudian memecah belah, itu tak hanya keluar dari pernyataan Gus Coy, Arsul Sani tadi, ini juga ada satu lagi kita akan lihat dan kita akan bacakan sama-sama, kita buka. Ini pernyataan dari Salim Segaf, ini Ketua Majelis Syuro. Politik identitas di masa kemerdekaan justru jadi energi pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Bhinneka Tunggal Ika meski berbeda-beda aliran namun tetap satu tujuan. Saya ke Mas Iqbal, apa maksudnya begini? Ya justru memang saya nggak habis pikir orang-orang yang menggaungkan tentang anti politik identitas, apa yang dia maksud. Karena kita di partai aja ada identitasnya nih. Nggak mungkin orang nasionalisme peci, itu simbol nasionalisme. Masa kita nggak boleh pakai peci? Jadi mengkaburkan tadi Pak Andi bilang, oh, nggak boleh hanya karena Kristen. Tidak, karena ada orang yang menista agama di Jakarta. Muncullah reaksi, ada aksi dan reaksi. Kalau tidak ada yang menista agama, tidak akan ada yang namanya orang yang bereaksi. Jadi jangan pilkada DKI, kekalahan pilkada DKI itu disalahkan karena satu pihak saja, tapi karena tak ada asap kalau tak ada api. Oke. Nah jadi kenapa Pak Salim tadi menjelaskan, Habib Salim Ketua Majelis Syuro PKS, karena di masa kemerdekaan orang memperjuangkan kemerdekaan itu dengan takbir. Nahdlatul Ulama dengan resolusi jihad, Al-Wasliyah, Muhammadiyah. Semua mereka untuk menguatkan, membangkitkan keberanian. Bung Tomo dengan takbir. Indonesia ini merdeka karena takbir salah satunya. Oke, saya ke Mas Andi. Itu Nggak ada identitas asap kalau nggak ada api. Kira-kira gitu Mas Andi. Gimana Mas Andi? Jangan dikaburkan hanya gara-gara ada yang bukan non-muslim. Tidak. Karena ada orang yang menista agama, maka muncul reaksi. Oke. Saya agak heran kalau menyebut bahwa dalam atau tidak ada masalah dalam soal politisasi agama. Sekali lagi mohon baca perdebatan para pendiri bangsa kita ketika mereka berdebat mengenai dasar negara. Yang akhirnya berujung pada pidato Bung Karno pada 1 Juni tahun 45. Di situ jelas bahwa kita mempunyai masalah dalam soal atau ada perdebatan mengenai dasar-dasar negara, dan di situ para founding fathers dari semua kelompok, bukan hanya satu kelompok, sepakat bahwa dasar negara ini adalah Pancasila, bukan negara agama. Itu yang pertama, Mas. Ya, kemudian yang kedua, saya pikir Anda tidak mengerti apa definisi mengenai politik identitas. Jangan ajari saya dosen. Anda saya lebih tidak tahu dari mengerti Anda. Definisi politik Anda identitas. tidak paham tentang politik identitas itu berbeda dengan Baca identitas. sejarah. Identitas memang sesuatu yang melekat dalam diri kita. Akibat Semua punya perbedaan identitas. itu menyatu, Ada identitas agama, ada identitas ras, dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah sikap etis. Apakah kita ingin menggunakan identitas itu untuk memobilisir massa, memanipulasi orang untuk memilih seorang kandidat hanya berdasarkan sentimen agama. Itu definisi mengenai identitas atau politik identitas. Anda sebaiknya membaca kembali definisi politik identitas. Ya, soal politik identitas itu otomatis salah. Yang menghancurkan itu yang salah. Mari kita kembali. Tadi menyinggung soal apa ya? Soal pilkada. Pilkada, maaf ya. Itu sudah terjadi berapa kali di aman-aman saja. Jakarta kemudian terjadi seperti itu. Sekali lagi, itu reaksi. Jadi ada kelompok masyarakat Islam di Jakarta. Ini Ahok itu bukan soal, maaf, bukan karena Cinanya, bukan karena Kristennya. Itu selesai karena urusan mulutnya. itu. Karena kami yang Muslim itu
mengajari kita harus punya ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kemanusiaan. Itu selesai. Tepuk tangan untuk Gus Coy. itu. Oke. Tapi konteksnya adalah dia mengutip ayat yang kemudian meletakkan, membuat interpretasi. Kenapa sih dia itu ngutip-ngutip seperti itu? Nah, kemudian ini ada reaksi. Jangan ini kemudian dijadikan alat seolah-olah politik identitas begitu berbahaya. Itu ini namanya tidak jernih memahami. Baik, itu kan reaksi pemicu politik identitas versinya Gus Coy. Reaksi terhadap aksinya Ahok. Saya lempar ke Mas Andreas, tapi kan Mas Hasto juga sempat menyebutkan gini kira-kira kurang lebih. Isu politik identitas tidak akan dapat tempat di tengah masyarakat. Ini ditujukan khusus untuk paslon tertentu atau memang ini sikap dari PDI Perjuangan? Nanti dijawab saja dari dua arah. Anda kembali bersama kami di dua arah, saudara, was-was politik identitas. Saya langsung ke Bang Andreas. Tadi Pak Hasto kan sempat menyebutkan bahwa tidak ada tempat bagi politik identitas di Indonesia. Ini khusus untuk ditujukan ke salah satu paslon tertentu atau memang ini sikap PDIP? Jadi gini Livis, biar kita punya pandangan tentang politik identitas ini lebih jelas itu. Ini bukan hanya persoalan Indonesia. Tapi ini adalah masalah demokrasi, penurunan degradasi demokrasi dunia. Bahkan terjadi di negara-negara Eropa sekalipun yang kita tahu bahwa ini adalah negara-negara yang pro terhadap demokrasi. Kita tahu bagaimana di Austria gitu, dengan FPO-nya, Heinz Christian Strache mendorong politik identitas ini untuk anti terhadap para imigran. Bagaimana Donald Trump mengkampanyekan American First. Iya, di Amerika juga digunakan. Ya, ini menjadi terkuak ke seluruh dunia ketika peristiwa yang terjadi pada di dalam pemilu tahun berapa tuh ketika Donald Trump menang kemudian dia kalah lagi gitu. Nah, sehingga politik identitas ini erat kaitannya dengan populisme. Baik. Yang digunakan oleh para politisi untuk meraih popularitas dengan menggunakan instrumen bukan hanya agama gitu. Bisa jadi etnis, bisa jadi agama untuk kepentingan meraih keuntungan politik di dalam kampanye politiknya gitu. Nah, ini yang dilihat berbahaya terhadap demokrasi yang kita bangun. Kalau sudah tahu bahaya, kenapa itu masih dipakai di Indonesia? Nah justru itu makanya tadi misalnya Pak Hasto sampaikan itu atau ya banyak para pemerhati di bangsa ini sendiri pun kita mengedepankan prinsip gotong royong, kita membangun demokrasi. Nah bahayanya politik identitas tersebut karena dia mengabaikan aspek pluralitas di dalam politik. Tapi kalau tadi Pak Gus Coy dan juga Pak Iqbal sempat menyebutkan bahwa sebetulnya itu nggak ada yang jadi masalah. Nah, asal yang Gus Coy sampaikan tadi itu identitas. Gitu. Tapi politik identitas adalah mempolitisasi identitas. Jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya saya yakin Gus Coy juga tidak setuju kalau politisasi dengan identitas untuk kepentingan untuk keuntungan politik itu tadi Gus Coy juga sampaikan gitu. Jadi pemahaman terhadap politik identitas pemahaman terhadap politik identitas itu ya itulah tadi gitu. Jadi disinilah saya kira kalau kita melihat dalam kacamata itu memang politik identitas itu merupakan eksklusivisme dari identitas yang kita miliki untuk meraih kemenangan politik. Ini ada beda pemahaman atau gimana Gus Coy? Nah ini yang menjadi soal. Apa soalnya? Yang kita pahami, semua mengatakan politik identitas itu bahaya, itu berangkatnya dari kasus Jakarta. Kan? Sebelumnya nggak ada cerita-cerita begini, kan? Karena kita anggap sudah selesai pada saat proses kita merumuskan Pancasila sebagai integrasi dari arus pemikiran para founding fathers kita, negara Indonesia harus negara Islam, sementara ada arus lain sekularisme atau nasionalisme sekuler, kemudian sama-sama tidak cocok, maka kemudian menjadi Pancasila. Baik, tapi saya potong artinya gini. Nah, yang Pak Hasto sampaikan itu adalah bahwa politik dari Jakarta ini dianggap suatu politik identitas yang berbahaya. Saya mau kita dari sini. Baik.
Saya ingin Mereka, mengingatkan ya, kembali, sebentar. Gus Yang Coy. tadi dimulai itu Gini. adalah Jadi ada harus partai yang difahami. mengedepankan. Harus difahami satu prosesnya. Prosesnya. Jadi ada seorang politisi dari Amerika, Baik. ya, Oke. kulit hitam mengatakan, ketika suatu kelompok tidak berdaya menghadapi kekuatan yang besar, kekuatan kedoliman, kekuatan Oke. politik macam-macam, ya kan? Kemudian dia nggak punya kekuatan lain pada diri. Oke. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah identitas dia Tepuk yang tangan paling dulu. Oke, mendasar. baik. Apa identitas dia yang Oke. paling mendasar? Boleh suku, boleh agama, boleh yang Baik. lain. Nah, kebetulan di Jakarta kemarin, Oke, Gus itu dia Coy. nggak punya apa-apa kecuali narasi Islam. Baik. Nah, tapi setelah ini Oke, saya oke. kira semua belajar. Lalu kemudian siapa yang terbukti salah dalam konteks ini? Baik, tepuk Bukan tangan dulu mereka untuk yang Gus Coy salah. lah. Tapi Oke, Gus. Saya potong dulu, Gus. Kan begitu kan? Jadi gini Pak, sorry Oke. saya menambahkan. Kalau seolah-olah bahwa kita tidak boleh menonjolkan identitas, ya ini seolah-olah menyudutkan partai Islam. Beda. Politisasi. Ya, Mas politik- Iqbal maksud sekali saya- lagi kelihatannya tidak paham tentang politik bukan begitu. identitas. Seolah-olah Anda Definisi mengatakan politik partai identitas Islam, itu beda dengan partai yang jelas identitas. identitasnya. Itu dua hal Seolah-olah yang berbeda. Kami tidak boleh menonjolkan bahwa kami partai Islam. Boleh. Dianggap mempolitisasi. Nggak boleh dong. Boleh, boleh. Oke. Ya, karena Mengedepankan identitas itu boleh. Politisasi Sekali lagi, identitas itu sekali yang lagi Anda maksud mengedepankan seolah-olah identitas boleh. menyundurkan umat Semua Islam. kelompok Itu itu yang punya nggak benar. identitas, itu boleh. Anda ingin Yang menyebut tidak 212 boleh nggak adalah benar. memobilisasi orang, memobilisasi massa untuk dengan menggunakan sentimen identitas. Sekali lagi, Oke. dalam demokrasi, politik identitas itu Lah boleh. kami partai Islam, Sekali masa kami lagi, nggak boleh memobilisasi umat Sekali Islam? lagi. Ya aneh dong. politik identitas dalam demokrasi itu boleh. Tapi itu boleh dilakukan kalau standar etika kita rendah. Oke. Kalau standar etikanya rendah, boleh, tentu Enggak, saja ini boleh. menunjukkan bahwa Dan itulah yang menyebabkan kalau misalnya partai yang Anda punya melihat identitas, contoh, saya ingin ya, yang kasih tidak contoh punya Anda, identitas, apa yang itu akan terjadi di menakutkan Amerika bagi dan di partai yang nggak Eropa punya yang disebutkan identitas. oleh Mas Andreas tadi, bagaimana komunitas muslim di sana terdiskriminasi oleh gerakan yang namanya white supremacist. Itu politik identitas. Apakah Anda akan Makanya nggak mendukung cocok tindakan kalau semacam ditempatkan itu? di Jakarta dalam Itulah yang konteks saya bilang kekalahan Ahok bahwa di DKI kenapa Jakarta politik nggak identitas pas. itu tidak cocok dalam masyarakat yang plural. Itu tidak pernah aksi bisa dan reaksi. dibiarkan. Beda Jadi sekali itu. lagi standar etika Anda terlalu rendah. Oke, Mohon tepuk maaf. tangan dulu. Bang, Tenang. Saya mau lempar dulu ke Adi Prayitno. Sebelum saya Ini karena putarkan dulu. PSI nggak punya identitas, jadi dia takut kalah sama identitas partai Islam. sabar. Mas Adi, emang seberapa mengkhawatirkan politik identitas kalau digunakan dalam satu kontestasi politik? Saya ingin istiqomah dengan tema malam ini, was-was politik identitas. Was-was itu kan mengasumsikan ada peristiwa politik identitas sebelumnya itu yang cukup membahayakan. Tentu Gus Coy, Mas Iqbal mengingat pada kasus Pilkada 2017 Ya. dan Pilpres di 2019. Kita tidak bisa menutup mata, itu cukup brutal, pembelahan ekstrem. Orang tidak lagi bicara tentang politik identitas itu soal kemerdekaan. Politik identitas itu bukan soal apa yang ada di buku, bukan diskusi-diskusi yang ada di kelas. Ini identitas yang suci, given dari Tuhan. Oke. Orang bicara tentang konteks, siapapun yang kalah, siapapun yang menang dalam Pilkada DKI Jakarta, itu kan menyisakan luka yang cukup luar biasa. Ada orang yang dikafir-kafirkan, ada orang yang kemudian merasanya paling Islam. Begitupun dengan 2019. Ada partai yang disebut dengan partai setan untuk pendukungnya Jokowi, ada pendukung yang disebut dengan partai malaikat sebagai pendukungnya Prabowo Subianto. Itu realitas politik. Nah, Oke. Livi saya kira ke depan kalau ada diskusi dua arah, masing-masing narsum ini bikin makalah sebenarnya. Biar tidak ada jarak pemahaman yang menurut saya cukup ekstrim. Karena ini bicara pada standing posisi masing-masing. Yang satu bicara soal identitas, Betul. kenapa nggak boleh digunakan? Pertama bicara tentang Oke. identitas, yang kedua bicara tentang politisasi identitas. Yang kedua bagi saya, ada yang bicara politik identitas sebagai teori, batas-batas normatif, tapi ada yang bicara bahwa politik identitas itu dalam konteks praktek politik. Tapi sekarang gini, kalau dasarnya aja mereka sudah beda pandangan nih, beberapa politisi ini gimana kemudian masyarakatnya di tengah lapangan? Ya saya kira bikin makalah lah besok-besok. Mereka jelaskan kepada konstituennya masing-masing bahwa yang dimaksud politik identitas oleh kubu perubahan adalah identitas Islam, identitas suku, dengan satu Aturannya catatan. atau jangan-jangan aturan Bawaslu yang nggak jelas? Bukan, dengan satu catatan. Oh, PKS partai Islam, enggak soal. Pilihlah caleg dan partai dari Islam misalnya, ada soal. Yang menjadi soal adalah ketika hanya PKS yang Islam, yang lain kafir dan kurang beragama. Oke. Kan itu yang kemudian terjadi pada realitas politik yang sesungguhnya. Dalam kesempatan saya mengatakan, identitas itu adalah sesuatu yang suci. Oke. Tapi karena dikunyah-kunyah, dimobilisasi, maka muncul kelompok minhum dan Oke, minna. Mas Kan Iqbal, itu yang jangan-jangan ada penting yang sebenarnya. dan mobilisasi
politisasi identitas itu sehingga kemudian jadi runyam Ya politik makanya identitas. justru ini politik identitas yang dipolitisasi. Politik identitas yang dipolitisasi, Iya, tapi yang betul. namanya politik identitas kan Karena udah politik. normalnya politik identitas itu adalah fitrahnya manusia punya identitas, gelar. Identitas. Itu identitas. Iya, Oke. wajar saja. Lalu Anda ketika baca saya kembali orang Minang, lalu saya definisi mendatangi dalam orang Minang politik. nih, saya maju nih. Ya biasa saja. Wajar saja dong kalau dia mendukung orang dari itu juga bukan hanya soal agama identitasnya. gitu. Itu juga soal Ya makanya etnis, tetapi gitu. saya selalu mengamati makanya Anda salah mengerti. seolah-olah Anda salah mengerti partai soal itu. Anda politik salah identitas mengerti. itu selalu dikaitkan bukan soal dengan bukan Islam. hanya Itu yang nggak benar. enggak. Kami sebagai Politik partai Islam memang identitas harus itu juga mengedepankan bisa soal etnis, hitam. bisa soal ya kesukuan, itu bisa terjadi gitu. Jadi Anda salah mengerti soal politik identitas secara konseptual ya, secara konseptual. Nah, oleh karena itu kita perlu menjelaskan ini. Makanya saya Itu tadi kan persepsi sampaikan, Anda. makanya saya sampaikan tadi, politik identitas itu erat kaitannya dengan populisme. Oke. Bagaimana orang memanfaatkan identitas itu untuk kepentingan meraih, dan di dalam proses pemanfaatan itu diikuti dengan kebohongan, diikuti dengan mengeksklusifkan kelompoknya dari kelompok yang lain, Oke. yang justru merupakan anti terhadap Baik. pluralisme. Dan Apa benar partai Anda tidak itu melakukan adalah politik bagian identitas? dari bagian daripada Saya kita tanya dulu. membangun Saya demokrasi. tanya Bang, apakah PDI tidak melakukan politik identitas? Ya, kami tidak melakukan politik identitas, tapi kami punya identitas. Ya, Jelas. Identitas. gimana? Nggak mungkin punya Oke. identitas tidak pernah diorganisasi. Beda, makanya beda Tepuk antara tangan identitas. dulu, baik. Artinya gini, kenapa politik identitas itu begitu mengkhawatirkan sampai kemudian Kapolri juga ikut berkomentar soal politik identitas. Kita akan lihat pernyataan dari Kapolri. Dulu tentang politik identitas. Ya, kita baca dulu sama-sama ini dia pernyataan dari Pak Listio. Ini kesempatan juga untuk mengingatkan. Jadi mohon maaf ada Pak Anies, ada rekan-rekan yang lain. Sebentar lagi kita masuk dalam tahun politik, ujar Listio dalam acara peresmian gedung MPN Organisasi Ormas Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta. Kalau kita bicara soal politik identitas, kalau tadi Gus Coy bilang ini tidak mengkhawatirkan, kenapa sampai Kapolri ikut berkomentar soal politik identitas? Nanti dijawab saja di luar. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, jangan. Anda kembali bersama kami di Dua Arah Was-Was Politik Identitas. Saya ke Gus Coy. Kalau tadi menurut Gus, politik identitas itu adalah hal yang lumrah dan biasa aja. Tapi kenapa Kapolri sampai Presiden ikut was-was dengan politik identitas, Gus? Ya itu. Saya juga heran. Kenapa heran, Gus? Herannya begini, pertama standar berpolitik di Indonesia itu udah jelas. Karena ideologinya udah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Oke. Tapi yang harus dipahami adalah karena kita berbhinneka tunggal ika, ketika kita mengekspresikan politik kita yang sudah ada standar secara umum, ada warna-warna identitas yang kemudian kita sebut politik identitas. Ada warna keislaman, ada warna yang lain-lain. Nah, itu saya kira selama itu tidak menghancurkan identitas-identitas lain, tidak menghancurkan yang lain gitu kan. Itu saya kira dalam batas sosiologis. Ini kan dalam konteks sosial. Sebentar, jangan ini dulu. Jadi ada standarnya, tapi implementasinya, misalnya umat Islam misalnya. Karena selalu acuannya itu selalu kasus Jakarta, selalu Jakarta ini. Itu karena reaksi. Sebelumnya nggak ada masalah gitu loh. Kemudian reaksi ini dikasih cap. Ini tapi politik, sebentar. Ini politik identitas. Lalu kemudian itu dihidup-hidupkan terus seolah-olah ini berangkat begitu saja, kemudian kesalahan Gus, itu luar biasa. Tapi gimana dengan Pilpres 2019, Gus? Ada cebong, kampret, itu kan jelas. Ada politik identitas, keterbelahan, politik kebencian, gimana? Kalau soal ada polarisasi itu biasa. Tapi semuanya ini kan soal proses kedewasaan dalam berpolitik. Ya Mas kan? Andi, itu hal biasa, polarisasi itu biasa. Ada satu lagi yang perlu saya komentari, Bung Budiman. Jadi misalnya tadi menyebut karena ada nuansa agama kemudian dianggap etikanya rendah.
Begini Mas Budiman ya. Agama di sini sebetulnya dalam konteks politik kita berbangsa dan bernegara itu terserap dalam perilaku kita. Baik. Ya, bukan menjadi yang kita tonjol-tonjolin. Baik, Mas Andi, polarisasi itu lumrah kalau menurut Gus Coy intinya. Dalam moral kita, dalam etika kita, itu kita bisa menerapkan. Gus Coy. Itu bukan politik identitas. Karena Gus. nilai agama itu luhur. Itu bukan politik identitas. Dalam demokrasi beragama itu tidak dilarang, bahkan didukung. Kalau misalnya agama menjadi sumber kebaikan, orang tidak bisa melarang orang menjadi baik. Itu adalah satu hal atau satu prinsip yang penting dalam demokrasi. Yang tidak dilarang atau yang dipersoalkan adalah ketika orang menggunakan identitas itu, menonjolkan identitas, memobilisasi kelompok dengan menyingkirkan atau meremehkan kelompok lain, mendiskriminasi kelompok lain dengan mengatakan bahwa identitasnya yang paling baik. Itu adalah bentuk diskriminatif. Jadi salah satu bahaya dari politik identitas itu biasanya muaranya adalah politik yang diskriminatif. Kemudian yang kedua, kalau ditanya apa bahaya politik identitas? Politik identitas itu dalam konteks sekarang itu berbahaya kalau dia bertemu pada 3 aspek. Yang pertama, adanya ideologi atau politisasi agama dari kelompok yang dijalankan oleh kelompok kekuatan politik tertentu. Yang kemudian yang kedua bertemu dengan kandidat yang oportunis yang menggunakan segala cara untuk meraih kekuasaan, merusak tenun kebangsaan. Siapa itu yang Anda maksud? Dan yang ketiga, menggunakan platform media sosial. Itu akan menyebabkan ruang politik itu akan diisi justru oleh politik kebencian. Indonesia ini akan hancur kalau ada orang yang menghina dan menista agama. Kalau misalnya ada orang-orang yang menggunakan media sosial, harusnya ke depan politik Indonesia tidak boleh ada orang-orang yang menista agama. Itu adalah masalah atau ancaman dari politik identitas. Itu yang menyebabkan dari presiden, Kapolri dan lain sebagainya cemas dengan politik identitas. Sayang sekali kelihatannya Mas Iqbal tidak paham-paham tentang politik identitas. Salah sekali jadi sekali lagi setelah debat ini Anda membaca kembali buku-buku atau referensi tentang politik identitas. 212 itu bukan politik identitas. Itu adalah sesuatu yang biasa. Adalah reaksi tapi yang tidak boleh adalah menggunakan agama, menggunakan ras untuk mendiskriminasi kelompok lain. Anda harus membaca. Jadi sekali lagi ini adalah jadi Mbak, ini persoalan kita adalah hari ini. Bagaimana kita berdiskusi tentang satu hal kalau misalnya definisi mengenai hal itu yang sudah begitu jelas. Tepuk tangan dulu. Tidak dipahami. Baik, saya lempar ke Adi Praitno, tenang. Mas Adi, jadi kalau kata Anda yang satu paham teori, yang satu paham praktek. Jadi sebenarnya dua-duanya aja duduk pemahamannya sudah berbeda. Kalau yang sebelah kanan saya ini kan bicara tentang realitas politik 2017 dan 2019. Bang Iqbal sama Gus Coy ingin bicara tentang narasi besar bahwa di Indonesia soal identitas itu perkara biasa. Nah, yang kemudian menjadi menarik tema diskusi kita pada malam hari ini, ada kemungkinan di 2024 itu ada semacam replika politik yang terulang di mana identitas-identitas tertentu, terutama isu keagamaan itu menjadi kuat. Triggernya sederhana, Partai Umat secara deklaratif menyatakan bahwa dia politik identitas, 2024 akan mengatakan itu dan mengatakan akan berkampanye di tempat ibadah. Itu yang kemudian membuat Bawaslu itu warning. Dalam Undang-Undang Pemilu jelas dilarang, satu, tidak boleh menghina suku, agama, dan ras tertentu. Jadi Bawaslu itu patokannya. Yang kedua, tidak boleh berkampanye di tempat ibadah, di masjid, di gereja, dan vihara. Kalau itu dilakukan maka akan terjadi apa yang disebut dengan tindakan-tindakan melanggar hukum ini itu. Kan kalau kita lihat Kapolri mention Pak Anies, kemudian ada sempat Guntur juga sempat menyebut Anies sebagai bapak politik identitas. Kenapa bisa narasi-narasi itu muncul? Karena begini, kalau yang disebut dengan politik identitas itu narasi kebangsaan kita dimenangkan oleh kelompok Islam, tidak ada bantahan apapun. Bahwa semua orang boleh menonjolkan identitas apapun, tidak ada persoalan apapun. Yang menjadi persoalan adalah orang melihat Pilkada Jakarta ada spanduk tidak akan mensolatkan jenazah pendukung calon tertentu. Itu nyata yang kemudian membuat orang tersinggung. Kemudian di 2019 jelas kok mana partai Allah, mana partai setan. Mana calon presiden yang disebut membela ulama dan tidak bela ulama. Mana calon presiden yang kemudian dianggap kriminalisasi ulama dan mendukung ulama. Itu yang membuat ketersinggungan. Kalau misalnya poros perubahan politik bilang, dukunglah Anies Baswedan, imannya kuat, alumni Amerika, lulusan Paramadina, aktivis HM, ini ada soal. Itu menjadi soal kalau tiba-tiba para pendukungnya beda dengan yang lain. Anti ulama, anti majelis taklim, jauh dengan kelompok Islam, itu yang kemudian menjadi masalah. Jadi politik identitas itu one to many namanya. Satu sisi ingin menonjolkan dirinya, dalam konteks itu tidak ada soal. Yang menjadi soal adalah kalau itu menjadi alat untuk mendowngrade, menyerang dan merendahkan kelompok tertentu. Nah itu yang kemudian menjadi ramai sebenarnya.
Setuju Mas Adi. Kenapa? Gimana Mas Andres? Mas Andres, tenang, Dan tenang. politik Justru identitas itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke. Bisa Itu oposisi dia. ataupun oleh Belum penguasa. tentu politik identitas itu dilakukan Iya, oleh partai politik. saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi. Makanya di dalam pembicaraan tentang politik identitas itu sering ini juga dengan populisme di dalam politik. Ya. Nah, populisme di dalam politik itu adalah memanfaatkan identitas. Memanfaatkan identitas dengan menegasi yang lain gitu. Oke. Misalnya, Nggak boleh membuat identitas. Sebentar. Misalnya, ya saya pernah alami itu di Pilkada DKI ketika saya mengantar bersama dengan Pak Jarod berkampanye di beberapa daerah. Ketika pada suatu jam untuk orang sembahyang dilarang, kafir tidak boleh masuk gitu. Saya kaget pada waktu itu gitu. Nah ini kan adalah bentuk politik identitas. Ya seperti ini. Artinya menegasi, mengkafirkan orang. Itu saya kira tidak benar. Gitu. Dan itu memanfaatkan. Pribadi, ternyata ada pengalaman pribadi. Saya nggak bisa digeneralisasi. Ini saya bicara soal pengalaman. Saudaraku, sekali lagi, sebentar Gus Dur, saya bicara. jangan dijadikan Ya, contoh bukan, karena itu reaksi. Ini realita yang beda. Setelah nggak ada lagi, Realita begitu nggak ada lagi. Ya, realita yang Itu nggak saya seberapa alami. dibanding orang yang menghina Al-Ma'idah. Itu reaksi jangan dihidup-hidupkan terus. Ini Yang realita seolah yang trauma itu orang menggunakan dihidupkan terus. Nggak sebanding dengan penghinaan agama. Sebentar, Sebentar. Saya juga sampaikan di kampung saya ketika orang kampanye pilkada menggunakan suku. Pilih saya dari suku ini. Saya bilang sama aja kalian ngomong ini politik identitas tapi di sini pakai juga ini suku sebagai dasar untuk memenangkan ini. Lalu bagaimana mencegah politik identitas ini diulang kemudian di pemilu 2024? Mas Andres, itu kan nanti dijawab saja dari terhadap luar. demokrasi. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, masih membahas was-was politik identitas. Ini adalah paruh terakhir kami, kita ke Mas Andreas. Jadi apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah politik identitas kembali digunakan di 2024? Ya tadi Gus Coy kan sampaikan bahwa ya kita bicara politik ke depan ini jangan lagi mengungkit peristiwa Pilkada DKI 2017. Tapi ya itu tadi karena ada partai yang jelas-jelas menyampaikan bahwa akan menggunakan politik identitas, itulah yang kemudian jadi hal diskusi kita malam ini gitu. Nah buat kami ya kita oke lah, forgive but not forget ya. Dalam arti kita memaafkan peristiwa yang terjadi, tapi kita jangan mengulangi lagi kalau kita mau maju dengan bangsa, dengan demokrasi di negara ini gitu. Oleh karena itu ya ke depan kita jangan menggunakan lagi politik identitas, bukan identitas. Kalau tadi kan pemahaman soal kalau identitas silakan kita pakai, semua kita punya identitas. Identitas ketika pemilu tapi ya bukan politik identitasnya, karena memahami politik identitas itu penting supaya jangan sampai kita tadi misalnya pengalaman yang saya alami di dalam Pilkada DKI itu yang mengkafirkan orang lain tidak baik. Saya ke Gus Coy, jadi gimana Gus Coy? Politik identitas politik itu memang sulit dipisahkan secara diametral. Tetapi kita ke depan apa yang terjadi di DKI kemarin sekali lagi itu harus saling memaafkan. Ya, yang satu membuat aksi kemudian ada reaksi. Muncullah yang kemudian disebut politik identitas ya. Itu karena reaksi. Nah, ke depan menurut saya kita menampilkan gagasan, menampilkan pikiran-pikiran cerdas dan semua sesuai dengan aturan, sesuai dengan kita sepakati. Oke. Ya, ideologi kita jelas Pancasila, mengedepankan gagasan, ya. Baik. Dan ini gagasan karena negara ini banyak problem. Solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan problem bangsa itu yang diperlukan. Terima kasih Gus Coy. Mas Andi. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencegah politik identitas ini terulang, saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini, jangan ragu-ragu. Kalau ada kandidat, kalau ada orang yang menggunakan politik identitas, memobilisasi kelompok-kelompok untuk menggunakan sentimen agama atau ras, jangan ragu-ragu untuk dikritik. Kritiklah sekeras-kerasnya, karena itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi demokrasi kita. Itu adalah satu praktik politik yang akan merugikan kita semua. Kita ingin mengembalikan politik ini sebagai ruang negosiasi di antara kekuatan partai politik untuk mencari formulasi terbaik di dalam memecahkan persoalan rakyat, untuk mendukung atau mendorong kesetaraan.
Jadi Baik. sekali lagi politik itu seharusnya tidak bicara pada aspek-aspek yang primordial tadi. Oke. Sudah saatnya politik kita itu bicara tentang Tepuk gagasan, tangan untuk tentang Mas Andi. bagaimana caranya agar anggaran itu bisa Oke. bermanfaat bagi masyarakat banyak. Harusnya politik bicara tentang Baik, itu. baik Bang. Ya, saya menanggapi bahwa apa yang terjadi isu tentang sentimen seolah-olah politik identitas itu dimainkan oleh yang menang di DKI dan lain-lain, itu saya ada bagian dari politisasi politik identitas itu sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang terjadi di DKI adalah bagian dari sebuah penolakan, sebuah kemarahan Oke. moral karena pelanggaran, dan itu terbukti oleh pelanggaran hukum oleh pengadilan. Yang kedua adalah PKS sebagai partai politik selalu mengedukasi kadernya, anggotanya, masyarakat, tidak pernah untuk menyerang atau memojokkan atau bahkan apa yang disebut dengan melakukan politik identitas. Tetapi masyarakat kita suka dengan yang namanya sesuatu yang jelas. Tepuk tangan identitasnya, termasuk untuk Pak Iqbal. identitas Islam. Jadi gimana Mas Adi, mencegah politik identitas kembali digunakan di 2024, politik identitas, politik kebencian? Ya, saya kira dua hal. Pertama, cukup hanya keledai yang mau jatuh yang ketiga kalinya di lubang yang sama. Udah 2 kali soalnya. Iya. Pilkada Jakarta, kemudian Pilpres 2019, jangan ada orang yang kemudian menyatakan dirinya kelompok tertentu lebih beragama ketimbang yang lain, hanya urusan dukung Pilpres ataupun tidak. Pilpres itu adalah how to get the power, jadi presiden dan Jangan tidak ada jadi yang bikin presiden. gara-gara. Kan itu yang paling penting. Jangan ada yang Jadi membawa Pilpres agama, itu menista bukan agama. jalan menuju ke surga, bukan. Pilpres itu bukan majlis taklim dan bukan menjadi pemimpin agama. Pilpres itu adalah menjadi pemimpin Republik Indonesia. Yang kedua, kalau ada relawan tim sukses yang selalu ngunyah-ngunyah politik identitas, lawan. Dan calonnya harus paling Jangan depan dipilih. melarang, tidak boleh melakukan Tepuk itu. Karena tangan yang untuk paling semua penting narasumber saya pada adalah malam hari ini ini. bagian dari memojokkan demokrasi kita ke depan. Oke, terima kasih Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan, Andi Budiman, Wakil Ketua Umum DPP PSI, terima kasih Muhammad Iqbal, juru bicara PKS, terima kasih Effendi Hoiri, politisi Partai Nasdem, dan juga narasumber saya, panelis Adi Praitno, terima kasih. Saudara, semua kontestan pasti ingin menang, setiap peserta kompetisi pasti ingin juara di Pesta Demokrasi 5 tahunan nanti. Namun kerukunan dan persatuan bangsa jangan dikorbankan hanya demi meraih kemenangan. Ada yang lebih penting dari memenangi kontestasi, kebersamaan dalam keberagaman. Apa gunanya menang kalau berujung perpecahan? Apa gunanya berkuasa kalau menimbulkan luka bagi sesama anak bangsa? Saya Liviana Cerlisa, kita ketemu lagi di Dua Arah minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.